Kaisar Naga Part 35. Edisi yang ke-341 hingga 350. Bersama suara serak, cerita berlanjut. Kolamnya tidak besar, hanya 2 meter persegi dan kedalamannya lebih dari setengah meter. Sang bijak agung merasa cemburu dan melangkah maju sambil menggerutu, lalu duduk di kolam. Begitu mereka masuk, sejumlah besar udara putih menyembur keluar dari kolam. Ini semua adalah energi spiritual murni yang telah terkondensasi menjadi substansi dan disuntikkan ke dalam badan dalam bentuk untaian. Perasaan terangkat itu, dari dalam keluar, membuat orang merasa sangat bahagia. "Kakak, masuklah." Lin Sen juga berjalan menuju kolam renang. Kolamnya tidak besar. Untungnya, Tuntun dan Raja Kera telah kembali ke wujud asli mereka. Kalau tidak, mereka tidak akan bisa memasukkan semuanya. Lin Ninger mengangguk dan mengikutinya ke dalam kolam. Esensi dan darah di kolam memiliki suhu sedang, seperti mandi air panas. Benar-benar nyaman. Ledakan, dentuman. Suara dengungan aneh keluar dari genangan darah. Lin Sen menyadari bahwa energi mengerikan tengah mengalir ke anggota badan dan tulang-tulangnya, dan meridian, tulang-tulangnya, bahkan daging dan darahnya tengah mengalami perubahan yang mengguncang bumi. Inilah kengerian saripati darah binatang suci. Tuntun dan sang bijak agung menyerap saripati dan darah binatang suci bersama-sama, dan kecepatan peningkatan mereka sungguh menakjubkan. Inilah kekuatan Twin Beastmaster. Poin pentingnya adalah Lin Sen lebih dari sekadar Beastmaster kembar. Masih ada 7 telur tersisa di ruang hantunya. Jika ke-7 telur ini menetas, Lin Sen mungkin akan menjadi penjinak binatang terkuat di dunia. Tidak diragukan lagi. Sepanjang sejarah, penguasa binatang dengan rekor terbanyak hanya memiliki 3 binatang mistis. Duar. Saat energi spiritual terus disuntikkan ke dalam badannya, Lin Sen benar-benar merasa ingin meningkat. Sepertinya aku akan memasuki tingkat ke-8 alam roh surgawi. Sedikit kegembiraan terpancar di mata Lin Sen. Benar saja, jika kita serap bersama-sama, kecepatannya akan cepat. Selain merasakan berita tentang promosi yang akan segera dilakukannya, Lin Sen juga merasakan bahwa kristal binatang suci di dantiannya semakin mencair dan memurnikan, dan orang bijak agung serta Tuntun adalah penerima manfaat langsungnya. Kristal binatang suci dapat meningkatkan mutu binatang fantasi. Mereka semua sekarang berada di level 8, yang pastinya adalah binatang fantasi level teratas di 4 alam saat ini. Saya mendengar bahwa ada beberapa orang kuat di Zhongzhou yang binatang fantasinya dapat mencapai tingkat ke-9 dan ke-10. Namun di atas tingkat ke-10, jarang terdengar. Oleh karena itu, mengandalkan level Great Sage dan Tuntun, Lin Sen pasti dapat didaftar di antara para jenius super. Mereka tidak jauh berbeda dari para jenius terbaik di Zhongzhou. Begitu bisa terus meningkat, bahkan di antara kekuatan utama di Zhongzhou, itu pasti akan mengerikan. Lin Ninger juga merasakan kesempatan untuk perbaikan, dan secercah cahaya bersinar dari matanya yang indah. Esensi binatang suci tidak hanya dapat memperkuat fisiknya dan menstabilkan tulang pedangnya, tetapi juga membuat energi spiritualnya lebih murni. Kali ini, jika dia dapat meningkat, Lin Ninger juga akan bangkit dan menjadi salah satu jenius super. Di istana bawah tanah yang misterius dan gelap, seorang lelaki muda, yang sepenuhnya tenggelam dalam kegelapan, menatap gambar di cermin dengan ekspresi keinginan yang suram. Dia berkata dengan suara serak, "Sekarang, beritanya sudah tersebar. Kita hanya perlu menunggu dengan tenang sampai para jenius memasuki istana bawah tanah. Kemudian, permainan akan dimulai sepenuhnya." Sebuah lengkungan muncul di sudut mulutnya. Pemuda itu perlahan membuka tangannya dan berkata dengan penuh semangat, "Gunakan kolam darah binatang suci itu sebagai panduan untuk memikat para jenius dari Zhongzhou dan 4 alam ke istana bawah tanah, jebak mereka, lalu mainkan permainan besar." Pada akhirnya, ekspresinya menjadi semakin terdistorsi. Dan di dalam cermin tersebut terdapat pintu masuk ke beberapa istana bawah tanah. Semua adegan itu berada di bawah kendalinya. Sedangkan untuk kolam darah binatang suci, bahkan jika kamu berhasil melewati labirin dan menemukan lokasinya, kamu tetap tidak bisa mendapatkannya. Karena pintu perunggu besar itu tidak akan pernah bisa didorong terbuka oleh tenaga manusia. Itu harus dikombinasikan dengan cara tertentu, dan cara ini hanya dimiliki olehku, Night Demon. Pria muda itu tertawa. Esensi dan darah itu awalnya diciptakan secara artifisial oleh mereka, Night Demons, untuk menyergap dan membunuh berbagai jenius.
Ingin mendapatkannya. Berhenti bercanda, bagaimana itu mungkin? Kolam Saripati Darah Binatang Suci ini sangatlah berharga. Organisasi mereka Night Demon juga telah menginvestasikan sejumlah besar uang di dalamnya. Mereka rela mengorbankan anak untuk menangkap serigala. Tentu saja, perlindungan terhadap Saripati Darah Binatang Suci itu berlapis-lapis secara alami. Kolam Darah Binatang Suci terletak di tengah labirin perunggu, dan hanya ada satu cara untuk mencapainya. Untuk berjaga-jaga, organisasi Night Demon mereka juga meninggalkan lorong tambahan yang mengarah langsung ke gua tersebut. Pintu masuk ke lorong itu tersembunyi di dataran yang sangat terpencil, di bawah tanah. Di depan gua, ada gerbang perunggu besar yang menjaganya. Hanya orang-orang dalam organisasi mereka yang dapat membuka pintu perunggu besar itu. Semua ini begitu mulus sehingga mustahil bagi siapapun untuk menemukannya. Bagus, bagus. Para jenius dari Zhongzhou juga telah datang. Jadi, permainan akan segera dimulai. Wajah pucat pemuda itu tidak berdarah, kecuali sepasang pupil matanya yang sedikit merah. Zhang Jingyu, sebagian besar jenius telah memasuki istana bawah tanah, jadi pintu masuknya bisa ditutup. Seorang wanita berhati dingin yang mengenakan kerudung masuk. Dia memiliki temperamen yang elegan, sangat dingin, dan menjaga jarak dengan orang lain. Pemuda pucat itu melihat sekeliling dan menyeringai, belum cukup, gadis itu belum datang. Maksudmu, Su Yuwei? Mata wanita itu berkilat jijik saat mendengarnya. Zhang Jingyu, kamu benar-benar menarik. Ingat apa misi kita kali ini? Kamu sebenarnya sedang fokus pada Su Yuwei. Jika misinya gagal, jangan kembali. Hehe, apa yang salah denganku di sini? Zhang Jingyu berkata dengan enteng, aku harus mendapatkan gadis ini, Su Yuwei, apapun yang terjadi. Jadi, permainan ini tidak akan pernah dimulai jika dia tidak datang. Aku tidak peduli bagaimana caramu bermain, jika kau gagal dalam misi ini, aku akan langsung membunuhmu. Wanita itu menarik kembali pandangannya, jelas terlihat sedikit cemburu. Setelah beberapa kali menarik napas, dia mengerutkan kening, oh benar, haruskah kita memeriksa kolam darah binatang suci itu untuk memastikannya benar-benar aman? Ketika misi selesai, kita harus membawa semua darah binatang suci itu kembali tanpa kesalahan. Apa yang kamu lihat? Tidak ada yang bisa dilihat. Zhang Jingyu tampak meremehkan dan berkata, semuanya berada di bawah kendaliku. Tidak seorang pun dapat menemukan lorong itu. Bahkan jika mereka menemukan lorong itu, tidak seorang pun dapat membuka pintu perunggu besar itu. Terserah kamu. Wanita itu mengalihkan pandangannya dan berkata pelan, aku hanya berharap kamu tidak mengacaukannya. Jangan khawatir, aku, Zhang Jingyu, tidak pernah gagal. Zhang Jingyu menjilati bibirnya, dan wajahnya tampak semakin muram, seolah-olah air bisa menetes keluar darinya. Dia begitu yakin sehingga dia tidak tahu kalau rumahnya telah dirampok. Lin Shen dan Lin Ninger secara tidak sengaja menemukan lorong khusus dan mendorong pintu perunggu besar hingga terbuka. Sekarang mereka mandi di kolam darah binatang suci. Pada saat mereka menemukannya, bunga lili kemungkinan sudah kedinginan. Hal-hal yang sulit ditemukan orang lain dengan mudah ditemukan dan dimasukkan ke dalam saku Lin Shen. Mungkin ini yang disebut keberuntungan. Tanda tanya, di alam liar. Jauh di langit, elang langit gelap melebarkan sayapnya dan terbang tinggi. Seperti anak panah yang melesat dari busurnya, ia terbang menembus awan. Di punggungnya berdiri 3 sosok. Akhir-akhir ini, semakin banyak berita tentang kumpulan darah binatang suci. Su Yuwei mengerutkan kening dan berkata, seseorang sengaja menyebarkan berita ini. Apa tujuannya? Mungkin mereka ingin memperkeruh keadaan. Chu Hao berpikir serius. Mengapa itu perlu? Huo Changyu berkata dengan dingin, kecuali jika berkumpulnya para jenius itu baik untuknya. Bahkan jika kita tahu bahwa berita itu sengaja disebarkan oleh orang lain, kita tidak boleh melewatkannya. Kumpulan darah binatang suci ini sangat penting. Adik perempuan, sebelum kau datang, divisi penindasan iblismu juga memberi perintah, kan? Chu Hao menghela napas dan berkata dengan wajah getir, pemimpin sekte kita masih menungguku untuk mengambil kembali darah binatang suci itu untuk memperbarui hidupnya. Jadi, kita berangkat atau tidak? Su Yuwei memegang peta di tangannya. Peta ini sengaja disebarkan kemana-mana oleh seseorang, dan banyak orang jenius yang memilikinya. Ada banyak tempat yang tercatat di peta. Semua lokasi ini mengarah ke tempat esensi dan darah binatang suci berada.
Tentu saja tidak seorang pun tahu apakah itu benar atau tidak. Ada banyak orang jenius di masa depan yang telah bergegas mencapai tempat ini tanpa menoleh ke belakang. Dia selalu merasa bahwa segala sesuatunya tidak sesederhana itu. Pintu masuk terdekat ke kita ada di depan. Su Yuwei menyipitkan matanya yang indah, apakah kita akan pergi atau tidak? Pergi, Huo Changyu berkata dengan dingin, karena kita sudah di sini, kamu pasti akan menyesal jika tidak masuk. Pergi, Chu Hao juga mengangguk, kehormatan dan kekayaan dicari dalam bahaya. Mungkin kita bisa bertemu Lin Shen dan yang lainnya di sana. Ayo pergi, Su Yuwei mengulurkan tangannya dan menunjuk, dan elang awan langit gelap segera berbalik dan bergegas menuju pintu masuk terdekat. Setelah beberapa saat, mereka tiba di depan sebuah pegunungan. Di tempat yang ditandai pada peta asli, ada sebuah bukit yang tingginya lebih dari 10 meter. Itu di sini, kata Su Yuwei. Mata Chu Hao menyipit, dia mengangkat tangannya untuk mengumpulkan sedikit energi spiritual, dan membantingnya ke bukit. Retakan, bukit yang tingginya lebih dari 10 meter itu pareh berkeping-keping. Setelah bukit itu pareh, pintu masuk gua terungkap di bawahnya. Suasananya gelap dan menyeramkan, dan bau lembab tercium dari sana, membuat orang-orang mengerutkan kening. Chu Hao mengangkat tangannya dan melepaskan sinar energi spiritual, yang jatuh dengan berat ke tanah. Dia melakukan ini untuk mengukur tinggi gua. Sekitar 100 meter, cukup dalam. Chu Hao tersenyum tipis, kalau begitu aku turun dulu. Setelah berkata demikian, dia melompat turun. Adik perempuan, kamu yang kedua, dan aku akan menjaga bagian belakang. Huo Changyu adalah pria kejam yang tidak banyak bicara. Su Yuwei mengangguk dan melompat turun kedua. Huo Changyu melihat sekeliling dan memastikan tidak ada yang aneh sebelum mengikutinya. Setelah memasuki lorong, ketiganya melihat sekeliling. Lingkungan sekitarnya dipenuhi tembok batu perunggu yang memancarkan nuansa kuno. Ada banyak pola terukir di sana, termasuk wajah binatang buas dan beberapa monster cacat, tetapi tidak ada orang. Di lorong itu, beberapa lampu menyala memancarkan cahaya redup, menerangi ruangan. Perasaan ini seperti terpenjara dan sangat tidak nyaman. Su Yuwei mendongak dan melihat bahwa cahaya di atas kepalanya sangat kecil, hanya seukuran kuku. Lagi pula, jarak lebih dari 100 meter memang sedalam itu. Ini adalah lorong, yang seluruhnya terbuat dari perunggu. Chu Hao melangkah maju dan meraba-raba. Terasa dingin dan sedikit lembab. Dia mengumpulkan tenaganya dan menghantamkan telapak tangannya ke dinding, sambil menimbulkan suara gemuruh yang memekakkan telinga. Dinding batu perunggu tetap tidak bergerak. Sangat sulit, kita tidak bisa memecahkannya. Chu Hao mengerutkan kening, merasa sedikit rumit. Melalui cahaya api yang redup, ketiganya melihat bahwa ada beberapa persimpangan di depan, dan setiap persimpangan mengarah ke hal yang tidak diketahui. Tidak seorang pun tahu di mana saripati darah binatang suci itu berada. Mari kita maju dan mencoba. Chu Hao meninggalkan bekas di tempat itu, lalu berjalan maju dalam cahaya api yang redup. Mereka bertiga memilih satu jalan dan berjalan masuk. Tidak seorang pun tahu apakah pilihan itu benar atau salah. Pokoknya, tundukkan kepala saja dan terus maju. Setelah berjalan melalui lorong yang panjang dan sempit ini, 5 ruangan tiba-tiba muncul di hadapan kami. Pintu-pintu ruangan ini terbuat dari batu, dan butuh usaha untuk membukanya. Serigala kecil, dorong dia. Chu Hao memanggil serigala iblis merah dan menunjuk ke pintu depan. Warna merah haus darah terpancar di mata binatang serigala merah itu. Ia menggeram dan menerjang maju dengan kepala lebih dulu. Ledakan. Gerbang batu itu pareh dengan suara yang memekakkan telinga. Namun, ada lorong di dalam ruangan itu. Totalnya ada 3, dan masing-masing tampaknya mengarah ke hal yang tidak diketahui. Huo Changyu mengerutkan kening dan mendorong 2 pintu lainnya, tetapi masih ada lorong yang panjang dan sempit. Saluran, semua saluran. Ketiganya saling berpandangan dan mengerutkan kening. Mereka mulai merasa ada sesuatu yang salah. Teruslah maju, jangan berhenti. Huo Changyu juga marah. Tidak mungkin hanya ada satu jalan keluar. Jika dia terus berjalan maju, akhirnya dia akan menemukan sesuatu. Mereka bertiga melangkah ke dalam kegelapan sekali lagi. Juga di istana bawah tanah, di sebuah ruangan besar. Zhang Jingyu menatap bayangan yang berkelebat di cermin dan berkata dengan lembut, "Ini dia, Su Yuwei, akhirnya kau turun juga. Tahukah kau berapa banyak waktu yang terbuang untuk menunggumu?" Ada obsesi dan posesif yang mendalam di matanya.
Selanjutnya, saat permainan dimulai, aku pasti akan memainkanmu di telapak tanganku. Zhang Jingyu mencondongkan badan ke cermin, menarik napas dalam-dalam, dan tampak mabuk. Di cermin, tampaklah sosok Su Yuwei. Sebagian besar jenius sudah masuk. Tutup pintunya dan biarkan permainan dimulai. Wanita itu mendekat, melirik Su Yuwei di cermin, dan suaranya sedikit dingin. Zhang Jingyu mengangkat tangannya dan membuat pola spiritual. Pola spiritual ini jatuh ke tanah, bagaikan membentangkan jaring emas raksasa, menyebar ke segala arah lapis demi lapis, seolah-olah ada ribuan benang emas yang menghubungkannya. Saat berikutnya, puluhan pintu masuk meledak dengan suara gemuruh yang memekakkan telinga pada saat yang sama. Sebuah pintu batu perunggu besar memanjang dari samping, menutup pintu masuk dengan rapat. Pada saat yang sama, keanehan yang tidak dapat dijelaskan melanda seluruh istana bawah tanah. Selanjutnya, aku ingin pasukan di belakang mereka melihat pemandangan ini dan melihat bagaimana aku, iblis malam, menghancurkan orang-orang terpilih ini selangkah demi selangkah. Zhang Jingyu menampakkan senyum pucat, dan di bawah cahaya api yang redup, dia tampak semakin sakit. Pasukan jubah merah, divisi penindasan iblis, Sekte Kaoshan, dan pasukan besar dan kecil lainnya semuanya menerima cermin sebelum malam tiba. Banyak gambar berkelebat melalui cermin. Orang yang berjaga di luar mengambil cermin, melihatnya, dan ekspresinya berubah drastis. Mereka bereaksi cepat dan mengirimkan cermin itu. Masalah seperti ini sangatlah penting dan bukan sesuatu yang dapat mereka putuskan. Cermin itu diwariskan dari satu tingkat ke tingkat lain dan akhirnya jatuh ke tangan mereka yang berkuasa. Ketika mereka melihat apa yang ada di cermin, mata mereka sedikit menyipit dan aura berbahaya terpancar dari mereka. Organisasi Night Demon sungguh berani. Tanda tanya, tentara jubah merah. Sebagai pasukan langsung di bawah komando Raja Zhenbei, tentara jubah merah telah menjaga San Haiguan selama ratusan tahun. Tentara ini identik dengan besi, darah, pembunuhan dan kekuasaan. Dengan adanya tentara jubah merah, suku-suku asing bahkan tidak berani melangkah melewati San Haiguan. Dengan adanya Raja Zhenbei, wilayah utara dinasti Yan Agung dapat beristirahat dengan tenang. Kini cermin itu diserahkan kepada seorang laki-laki setengah baya yang mengeluarkan bau samar darah. Dia adalah salah satu dari 5 wakil jenderal tentara jubah merah, Yu Qiwei. Gambaran di cermin itu persis seperti beberapa orang jenius yang dikirim oleh tentara jubah merah ke medan perang kuno. Meskipun mereka baru saja bergabung dengan tentara, masing-masing dari mereka adalah kandidat yang layak untuk dilatih dan telah membuat reputasi besar di medan perang. Kini, para jenius ini bergerak maju dengan hati-hati dalam kegelapan, seakan-akan sedang mencari cara untuk bertahan hidup. Ada area hitam yang luas di mana-mana di lorong itu. Awalnya ada beberapa api, tetapi setelah malam tiba, semuanya padam. Apakah ini jebakan yang dipasang oleh iblis malam? Suara Yu Qiwei serak, matanya yang dingin dan tajam menatap ke cermin. Night Demons merupakan kekuatan jahat yang muncul dalam beberapa tahun terakhir. Mereka tampaknya telah mengembangkan energi spiritual terlarang ke tingkat yang sangat maju, dan mengandalkan cara yang bertentangan dengan akal sehat untuk melakukan kejahatan di mana-mana. Banyak sekali orang jenius yang menemui ajalnya yang mengenaskan karena menjadi incaran mereka. Tidak hanya di kota kekaisaran, tetapi juga di dalam dan luar San Haiguan, ada jejak aktivitas iblis malam. Ketika sumber energi spiritual tercemar, organisasi ini lahir, dan berkembang semakin cepat selama 5 tahun terakhir. Night Demon mengumumkan kepada publik bahwa mereka mempunyai cara untuk menekan demonisasi terhadap praktisi. Siapapun yang ingin terhindar dari gangguan demonisasi dapat bergabung dengan mereka. Sekarang, kudengar beberapa master alam Xuanling tingkat 9 yang kuat telah bergabung dengan iblis malam. Gerakan ini sama saja dengan memberi Night Demon kekuatan lebih. Tuan, ada kalimat lain di sisi lain cermin. Seorang bawahan melangkah maju dengan mata tertunduk. Yu Qiwei membalik cermin itu, dan benar saja, ada pola spiritual terukir di sana. Mengulurkan tangan untuk menyentuhnya, suara suram perlahan keluar dari pola spiritual itu. Tentara jubah merah, kita adalah teman lama, aku tidak akan menyia-nyiakan kata-kata lagi. Ambillah nyawa Yang Sen sebagai ganti para jeniusmu ini, jika tidak, kau akan melihat bagaimana mereka mati secara tragis di dalam labirin. Wajah bawahannya berubah. Yang Sen, Yu Qiwei menyipitkan matanya.
Pria ini adalah anggota organisasi iblis malam yang ditangkap oleh Sun Haiguan beberapa waktu lalu. Dia sekarang di penjara. Berbagai metode penyiksaan telah digunakan padanya, tetapi mulut pihak lain lebih keras dari batu. Saya tidak bisa bertanya apapun. Baru-baru ini, sebuah perintah dikeluarkan dari atas bahwa jika dia tidak berbicara, dia akan dipenggal. Tanpa diduga, iblis malam menjebak Tian Jiao di istana bawah tanah kali ini untuk menukarnya dengan Yang Shen. Tuan, apa yang harus kami lakukan dalam masalah ini? Wajah bawahannya menjadi pucat. Para jenius itulah harta karun tentara jubah merah. Setiap orang memiliki bakat hebat. Jika tidak, mereka tidak akan dikirim ke medan perang kuno untuk mencari darah binatang suci. Sekarang tampaknya darah binatang suci itu adalah konspirasi yang dibuat oleh iblis malam. Yu Chi-wei menyipitkan matanya, selain kita, ada juga beberapa jenius dari divisi penindasan iblis yang telah memasuki medan perang kuno, kan? Kudengar gadis kecil bernama Su Yuwei di dalam adalah orang yang menjadi fokus pelatihan divisi penindasan iblis. Bawahannya mengangguk. Tidak hanya itu, Su Yuwei juga mengikuti dekan Akademi Tianxuan dan Akademi Tianxu untuk belajar ilmu. Dia bisa dikatakan sebagai kesayangan surga. Jika terjadi sesuatu padanya, divisi penindasan iblis dan Akademi Tianxu akan kacau balau. Akademi Tianxuan memiliki total 4 akademi utama di bawah yurisdiksinya. Akademi Tianxu bertanggung jawab atas studi pola-pola spiritual, formasi-formasi, fenomena-fenomena langit, sumber energi spiritual, setan-setan, dan keanehan-keanehan. Tempat ini mengumpulkan bakat-bakat terbaik dari dinasti Yan Agung. Tidaklah berlebihan jika dikatakan bahwa dalam hal penelitian tentang keanehan, setan, dan pola spiritual, tidak ada tempat yang lebih baik daripada Tianxu Yuan. Su Yuwei sangat dihormati oleh divisi penindasan iblis dan Akademi Surgawi. Apakah iblis malam benar-benar berani menyentuhnya? Sulit untuk mengatakannya. Orang-orang Night Demon adalah sekelompok orang gila. Ada sedikit niat membunuh di mata Yu Chi-wei. Tentara jubah merah tidak pernah diancam oleh orang lain. Dimanapun mereka berada, anggota tentara jubah merah harus berjuang keluar. Tuan, kami, bisik bawahannya, Huo Changyu ada di dalam. Tunggu dan lihat, Yu Chi-wei berkata dengan dingin. Membiarkan Yang Shen pergi, sama sekali tidak. Intinya tentara jubah merah ialah jangan mau diancam. Divisi penindasan iblis. Cermin itu dilewatkan sampai ke atas dan akhirnya mendarat di tangan seorang pembunuh iblis tingkat KG. Tingkatan pembunuh iblis dari yang rendah ke yang tinggi adalah pembunuh iblis magang, pembunuh iblis tingkat tempur, pembunuh iblis tingkat kehancuran, dan pembunuh iblis tingkat bayangan. Level pertarungan berarti Anda dapat menghadapi beberapa keanehan sendirian. Tingkat kehancuran berarti kekuatan tempur yang kuat dan pemusnahan semua musuh. Sedangkan untuk tingkat bayangan, ia bagaikan bayangan di kegelapan malam, datang dan pergi tanpa jejak. Siapapun yang kuat dan telah mencapai level ini, akan menjadi terkenal di dunia. Di atas pembunuh iblis tingkat bayangan adalah Markis Chang Yun. Penguasa kota kekaisaran di malam hari, pedang paling tajam di tangan kaisar. Markis Chang Yun adalah dewa di mata para pembasmi iblis yang tak terhitung jumlahnya. Dia lembut dan halus, namun tegas dan kejam, dia kejam dan tak berperasaan, namun selembut angin. Beberapa orang mengikutinya dan memujanya dengan gila-gilaan. Sebagian orang membencinya sampai ke akar-akarnya dan menggertakkan gigi terhadapnya. Markis Chang Yun adalah eksistensi yang sangat kontroversial. Di dalam aula utama, Lu Luo, salah satu dari 4 pembunuh iblis tingkat bayangan. Dia mengenakan jubah hitam, memegang cermin di tangannya dengan ekspresi dingin. Konspirasi setan malam, Lu Luo berkata dengan dingin. Dia membalikkan cermin itu dan mengaktifkan pola-pola spiritual di atasnya. Di dalam, ada pesan yang ditinggalkan oleh Night Demon untuk divisi penindasan iblis. Anda, Biro Penindasan Iblis, selalu sangat peduli dengan reputasi Anda. Sekarang, beberapa pembunuh iblis Anda telah terperangkap dalam labirin oleh saya. Hidup mereka berada di bawah kendali saya. Jika Anda menyerahkan kuil, saya akan mengampuni hidup mereka. Jika tidak, saya akan mengirimkan adegan penyiksaan mereka kepada orang-orang di seluruh kota kekaisaran. Suara menyeramkan itu berbicara perlahan. Kuil itu adalah senjata spiritual terlarang. Senjata spiritual terlarang, seperti namanya, adalah senjata spiritual yang telah terkontaminasi oleh energi spiritual terlarang.
Secara umum senjata spiritual jenis ini mempunyai banyak kekuatan aneh, namun bila tidak digunakan dengan benar malah dapat mendatangkan bahaya bagi pemakainya. Oleh karena itu, demi alasan keamanan, Divisi Penindasan Iblis menyegel semua senjata spiritual terlarang. Kuil ini adalah salah satunya. Setelah disita dari anggota organisasi Night Demon, Divisi Penindasan Iblis segera menyadari bahwa senjata spiritual terlarang ini luar biasa. Ini adalah senjata spiritual terlarang tingkat 9. Ekspresi wajah Luluo dingin, seolah-olah dia telah memikirkan sesuatu. Dia memutar cermin di tangannya. Tak lama kemudian, labirin bawah tanah yang besar perlahan muncul di depan mata mereka. Banyak lorong yang berkelok-kelok dan menghubungkan semua arah. Sejumlah besar ruangan dihubungkan oleh lorong, dan tidak ada aturan sama sekali. Bahkan jika Anda melihat labirin ini dari sudut pandang yang sangat tinggi, akan butuh waktu yang lama untuk menemukan jalan keluarnya, apalagi para jenius yang terjebak di dalamnya. Siapa sajakah para pembasmi iblis yang ikut serta dalam ujian kali ini? Luluo menyipitkan matanya dan bertanya kepada bawahannya. Bagaimanapun, Luluo adalah pembunuh iblis tingkat bayangan dan memiliki status yang sangat tinggi. Dia biasanya tidak peduli dengan hal-hal sepele. Bawahan itu berbisik, 1 murid pembunuh iblis dan 3 pembunuh iblis tingkat tempur. Luluo meletakkan tangannya di belakang punggungnya, berjalan ke jendela, menatap kegelapan di kejauhan, dan berkata dengan ringan, Night Demon ingin menggunakan keempat nyawa itu untuk ditukar dengan senjata spiritual terlarang tingkat 9. Itu agak terlalu naif. Tentu saja, Biro Penindasan Iblisku tidak akan membiarkan mereka terbunuh. Berikan perintah padaku dan kirim 3 pembunuh iblis tingkat pemusnahan untuk bergegas ke medan perang kuno untuk mencari tahu. Temukan iblis malam yang bersembunyi dalam kegelapan untukku. Luluo mengeluarkan serangkaian perintah dengan kilatan dingin di matanya. Divisi Penindasan Iblis tidak akan pernah terancam oleh mereka. Tuan, murid pengusir setan itu adalah Su Yuwei. Pelayan itu terdiam beberapa saat, lalu berbicara dengan hati-hati. Kata-kata Luluo selanjutnya langsung tersangkut di tenggorokannya. Ekspresinya berubah sedikit, alisnya berkerut, seolah-olah dia sedang mengalami pergulatan batin yang hebat. Su Yuwei. Luluo memejamkan matanya dan berkata setelah waktu yang lama, sampaikan perintahku. Lupakan saja, aku akan pergi ke sana sendiri dan mengalokasikan 7 pembunuh iblis tingkat pemusnahan untuk pergi ke medan perang kuno bersamaku. Su Yuwei, ini harta karun. Dia tegas dan kejam, seolah dia dilahirkan untuk menjadi pembunuh iblis. Selain itu, pencapaiannya dalam pola spiritual cukup mengerikan. Hanya setelah setengah tahun menjadi pembunuh iblis, dia telah meraih banyak hasil. Identitasnya sebagai murid pembunuh iblis akan berubah menjadi pembunuh iblis tingkat tempur setelah pengalaman di medan perang kuno ini. Luluo tidak ingin sesuatu hal terjadi pada seorang jenius seperti itu. Poin pentingnya adalah Su Yuwei sangat dihargai oleh Akademi Tiansu. Ya, pelayan itu segera mengangguk. Dia tidak dapat menahan diri untuk tidak mendesah dalam hatinya bahwa seorang pengusir setan yang masih dalam pelatihan dapat sangat dihargai oleh Tuan Luluo. Ternyata selain Su Yuwei, tidak ada orang lain. Tentara Jubah Merah. Tuan, ada berita dari Divisi Penindasan Iblis bahwa Jenderal Luluo akan pergi ke medan perang kuno secara langsung. Seorang penjaga masuk dan berlutut dengan 1 kaki. Yuchi Wei menyipitkan matanya dan berkata, sepertinya sikap Divisi Penindasan Iblis sudah jelas di hadapan kita. Karena Luluo mengirim pasukan ke pihak mereka, aku akan pergi ke sini sendiri. Aku sangat menyukai anak ini, Huo Changyu. Apapun yang terjadi, dia tidak boleh jatuh ke tangan setan malam. Yuchi Wei tiba-tiba berdiri, dan niat membunuh yang mengerikan menyerbu ke arahnya, bergema di seluruh aula. Kelopak mata penjaga itu berkedut liar. Dia benar-benar layak disebut Wakil Jenderal. Auranya ini cukup untuk menekan segalanya. Tuan Wakil Jenderal, Anda akan segera menerobos ke tingkat ke-10 alam Xuanling, kan? Penjaga itu memuji dengan tergesa-gesa. Masih agak pendek. Yuchi Wei meregangkan badannya, mengangkat tangannya dan meraih senjata roh palu raksasa yang penuh dengan aura berdarah, dan berjalan keluar dari aula dengan gaya berjalan naga dan harimau. Kali ini, dia berencana untuk pergi ke medan perang kuno secara langsung. Apapun yang terjadi, Huo Changyu harus dibawa kembali dengan selamat. Di luar dinasti Yan Agung, Sekte Kaoshan terletak di pegunungan. Pegunungan itu tidak dapat disebut sebagai tempat yang diberkati,
dan energi spiritualnya hanya sedikit lebih kaya daripada tempat lain. Meskipun memiliki reputasi sebagai perusahaan super besar, sebenarnya perusahaan ini berada di ambang kebangkrutan. Pada kompetisi sekte berikutnya, ada kemungkinan besar Sekte Kaoshan tidak akan mampu mempertahankan gelar ini. Sekte Kaoshan, di depan gerbang gunung. Seorang murid yang menjaga gunung sedang tertidur ketika tiba-tiba ia merasakan ada sesuatu yang terlempar di depannya. Dia menunduk dan melihat sebuah cermin. Apa ini? Murid yang menjaga gunung itu mengambilnya dengan rasa ingin tahu, mengamatinya dari atas sampai bawah, dan tiba-tiba tertarik dengan gambar di sana. Setelah dia melihat pemandangan itu dengan jelas, pupil matanya mengecil hebat dan dia tidak dapat menahan diri untuk berteriak, "Guru, guru." Dia berlari-lari kecil sepanjang jalan menuju sekte itu. "Kenapa kamu berteriak? Bukankah dulu aku pernah mengajarkanmu untuk tetap tenang dan tabah saat menghadapi sesuatu?" Seorang lelaki tua yang jorok berjalan keluar dari aula utama. Seluruh aula terlihat sangat bersih dan rapi, terutama karena mereka miskin. Karena mereka miskin, rumah itu kosong dan semua barang berharga di dalamnya telah dijual. Hanya ada meja perunggu yang tersisa di aula utama. Konon katanya pernah diminta untuk menaksir harganya, namun tidak jadi laku karena harganya tidak sesuai. "Guru, Anda lihat cepat sekali." Murid itu berbicara tidak jelas dan cepat-cepat menyerahkan cermin di tangannya kepada lelaki tua itu. "Mengapa kamu begitu panik? Apakah kamu menemukan harta karun?" Orang tua itu meraih cermin, melihatnya, dan matanya tiba-tiba membelalak. Di dalam cermin, ada istana bawah tanah dan lorong yang gelap dan lembab, dan Chu Hao berjalan perlahan di dalamnya. Ada dua orang lain di sampingnya. Seorang pemuda berwajah dingin, mengenakan seragam militer berjubah merah. Seorang gadis muda yang berpenampilan memukau, berpakaian layaknya petugas pengusir setan. Kakak benar-benar bisa bergaul dengan pasukan jubah merah dan divisi penindasan iblis. Luar biasa. Murid itu menahannya cukup lama dan hanya bisa mengucapkan dua kata luar biasa. "Xiao Wu, sudah berapa kali aku bilang padamu bahwa kamu harus belajar keras dan membaca lebih banyak buku. Dengan cara ini, bahkan jika kamu tidak memiliki banyak bakat dalam kultivasi, kamu masih bisa kembali dan mengikuti ujian kekaisaran, menjadi pejabat atau semacamnya. Lihatlah dirimu, ketika kamu memuji seseorang, kamu hanya bisa mengatakan luar biasa, bisakah kamu memikirkan kata-kata lain?" Orang tua itu menatapnya dengan jijik, "Pergi, turun." Feng Xiaohu berkata dengan merasa sedikit tertekan. Orang tua itu berbalik dan berjalan memasuki aula. Matanya sedikit menyipit, dan dia menyentuh pola spiritual di balik cermin. "Sekte Kaoshan. Dasar kutu kupret. Bagaimana mungkin sekte sampah dan bobrok sepertimu mengirim orang ke medan perang kuno untuk berlatih? Baiklah, aku tidak akan meminta apapun darimu. Kurasa kau tidak mampu. Lihat saja bagaimana kami, Night Demons, membantai para jenius ini." Suaranya serak, dengan nada menghina. Benar-benar meremehkan Sekte Kaoshan. "Berani sekali kau, dasar iblis malam yang menyebalkan, bersikap tidak hormat kepada Sekte Kaoshanku." Sang kakek, Taoist King Yun, sangat marah hingga dia meniup jenggotnya dan melotot. Setelah marah, dia cepat tenang. Tidak ada gunanya marah. Taoist King Yun menoleh ke cermin dan bergumam, "Iblis malam melakukan ini hanya untuk memeras kita. Meskipun Sekte Kaoshanku tidak dapat memeras banyak dari kita, divisi penindasan iblis dan pasukan jubah merah sangat kaya." Di cermin, Chu Hao tiba-tiba berhenti, dan dalam kegelapan, ekspresinya menjadi lebih dingin. Lalu, dengan suara gemuruh, pintu di depan tiba-tiba didorong terbuka. Seorang kultivator yang sudah diambang batas untuk menjadi iblis, merangkak dan menyerbu ke depan dengan marah, sambil mengeluarkan raungan seperti binatang buas dari tenggorokannya. Fitur wajahnya tampak saling menyatu, dan rambut hitam tumbuh di seluruh anggota badannya. "Raksasa," murid Taoist King Yun mengecil. Praktisi ini jelas sedang dalam proses demonisasi, yang tidak akan berlangsung lebih dari 10 napas. Ada desas-desus bahwa iblis malam memiliki cara untuk membuat praktisi biasa menjadi iblis. Mungkinkah itu benar? Untungnya, tidak ada orang lain di aula kosong itu. Kalau tidak, kamu akan ketakutan setengah mati setelah mendengar apa yang dikatakan Taoist King Yun. Dari manakah datangnya setan malam yang dapat mengubah praktisi biasa menjadi monster?
Zhongzhu telah hidup berdampingan dengan keanehan selama 5 atau 6 tahun. Selama periode ini, setiap praktisi dipaksa menanggung banyak tekanan. Mau tidak mau, Anda harus menerimanya. Kecuali jika Anda ingin Mahtei. Jadi, dalam semalam, semua praktisi berubah dari berusaha Mahtei-Mahteihan untuk menerobos alam menjadi berusaha hati-hati untuk menerobos alam. Yang lebih dipedulikan setiap orang bukanlah apakah wilayah mereka sudah maju atau belum, tetapi seberapa serius pencemarannya. Kalau tenaga spiritual terlarang bisa ditekan, maka akan jauh sekali dari demonisasi. Kalau sudah tidak bisa menahan hawa nafsu untuk mengolah tenaga dalam yang terlarang dan sudah tercemar pareh, maka akibatnya akan sangat buruk. Selama 5 tahun dan lebih, semua praktisi berhasil bertahan. Mereka yang tidak berhasil datang, akan meninggial atau dirasuki setan dan menjadi bagian aneh dari malam itu. Dunia ini sungguh kejam, dan Night Demon ternyata punya cara untuk mengubah praktisi biasa menjadi setan. Penemuan ini membuat pupil mata Taois King Yun mengecil. Tampaknya kita telah meremehkan mereka dalam beberapa tahun terakhir. Taois King Yun mengerutkan kening, berpikir, saya harap divisi penindasan iblis akan mengambil tindakan selanjutnya. Meskipun iblis malam sangat arogan, harus dikatakan bahwa mereka telah bertindak terlalu jauh kali ini. Siapa lagi yang bisa mereka tangkap? Namun, mereka berhasil menangkap harta karun divisi penindasan iblis dan pasukan jubah merah. Yang satu adalah Su Yuwei, dan satunya lagi adalah Huo Changyu. Berbicara tentang itu, Su Yuwei adalah yang paling luar biasa. Para pemimpin utama divisi penindasan iblis dan Akademi Surgawi semuanya memberikan perhatian khusus padanya. Adapun Chu Hao, pendeta King Yun tersenyum canggung dan berkata pada dirinya sendiri di cermin, Xiao Hao, bukannya aku tidak ingin membantumu, hanya saja aku berada di luar jangkauanmu. Aku harap kamu bisa menjaga adik-adikmu dan meninggalkan labirin ini dengan aman. Kakak senior, hati-hati. Huo Changyu adalah pria kejam yang tidak banyak bicara. Ada kilatan tajam di matanya, dan niat membunuhnya terungkap. Desir, dia menebas ke depan dengan pedang ajaib di tangannya tanpa ragu-ragu. Cahaya pedang yang tajam tiba-tiba menyambar di ruang gelap ini, memancarkan cahaya putih. Kultivator yang dirasuki setan itu dipotong salah satu lengannya. Chu Hao mundur selangkah dan bereaksi. Kemarahan tampak di matanya. Setelah malam tiba, aku tidak menyangka akan ada monster di istana bawah tanah ini. Serigala kecil, pergilah. Saat berkata demikian, Chu Hao membentuk segel dengan tangannya, memadatkan segel spiritual, dan menyuntikkannya ke badan serigala darah merah. Aduh, serigala darah merah itu melesat maju bagai kilat dan menjatuhkan monster itu. Kemudian, terjadilah gigitan dan pembunuhan jarak dekat, dengan darah di mana-mana. Monster ini, Su Yuwei menyipitkan matanya yang indah. Meskipun dia juga merasa takut dengan monster yang tiba-tiba menyerbu keluar, dia tetap tenang. Dalam 6 bulan terakhir, Su Yuwei telah belajar di Akademi Tiansu dan telah belajar banyak tentang monster. Dilihat dari aura yang terpancar dari monster ini, terlihat jelas bahwa ia baru saja mengalami transformasi dan bahkan belum menyelesaikan transformasi lengkapnya. Semua ini tidak akan memakan waktu lebih dari 10 napas. Mungkinkah, hanya 10 napas yang lalu, seorang kultivator di ruangan depan tiba-tiba berubah menjadi iblis. Bagaimana ini bisa menjadi suatu kebetulan? Suatu firasat buruk melintas dalam hati Su Yuwei. Mahtei, suara Huo Changyu dingin. Saat sosoknya tiba-tiba melompat, pedang ajaib di tangannya menebas puluhan cahaya pedang secara berurutan, yang semuanya jatuh ke monster itu. Engah, engah, engah. Puluhan garis darah muncul di badan monster itu. Ah, walaupun monster itu telah kehilangan akalnya, dia sangat sadar bahwa dia terluka pareh. Dia berbalik dan mencoba melarikan diri, tetapi jalan mundurnya dihalangi oleh serigala darah merah, dan dia terpaksa menemui jalan buntu. Ledakan. Melihat ini, Huo Changyu menginjak tanah dan tiba-tiba terbang. Retakan. Tanah tempat dia awalnya menggunakan kekerasan retak terbuka dalam area yang luas. Huo Changyu menggunakan kekuatan ini untuk mengeluarkan kembali pedang di tangannya. Sebuah tusukan cepat. Niat pedang yang tajam menyeruak keluar, dan teriakan yang memekakkan telinga menyambar di udara, disertai suara terobosan di udara. Pedang Huo Changyu merobek kegelapan dan menusuk langsung ke dahi monster itu. Wow, monster itu menjerit memilukaan dan badannya sedikit gemetar. Lalu dia terjatuh terlentang. Awan debu terciprat.
Kita terjebak. Su Yuwei melangkah maju, sedikit kewaspadaan dan rasa dingin terpancar di matanya yang indah. Sudah kubilang sebelumnya, deformasi monster ini tidak akan lebih dari 10 napas, dan ada bekas belenggu di pergelangan tangan dan kakinya. Dia seharusnya terjebak di ruangan di depan. Terjebak. Chu Hao tampak sedikit terkejut. Masuklah ke ruangan itu dan Anda akan mengetahuinya dalam sekejap. Su Yuwei menginjak pintu besi yang rusiak dan berjalan memasuki ruangan. Ruangannya sempit dan gelap. Melalui cahaya redup, ketiganya melihat 4 rantai putus di tanah. Rantai ini jelas baru saja diputus dengan kekuatan kasar dan hancur berkeping-keping. Jelaslah bahwa praktisi yang dirasuki setan itu telah terperangkap di ruangan ini. Darah kering pada rantai ini sudah berumur setidaknya 3 hari, yang berarti kultivator ini sudah terperangkap di sini setidaknya selama 3 hari. Ini juga membuktikan bahwa dia bukanlah jenius yang memasuki medan perang kuno kali ini, tetapi ditangkap terlebih dahulu. Su Yuwei sangat teliti dan menganalisis banyak hal dari beberapa petunjuk. Dengan kata lain, seseorang menangkap seorang kultivator yang akan cacat dan mengikatnya di sebuah ruangan. Chu Hao merasa masalah ini agak aneh. Ini bukan tentang menangkap praktisi yang akan berubah bentuk, tapi menggunakan beberapa metode aneh untuk membuat praktisi berubah menjadi iblis atas inisiatif mereka sendiri. Su Yuwei mengucapkan kata demi kata. Begitu kata-kata ini diucapkan, ekspresi Huo Changyu dan Chu Hao tiba-tiba berubah. Meskipun mereka baru berada di Zhongzhou selama lebih dari setengah tahun, mereka telah beradaptasi dengan lingkungan Zhongzhou dengan sangat cepat. Namun, energi spiritual terlarang selalu menjadi mimpi buruk bagi para praktisi di Zhongzhou. Berlatih terlalu cepat akan meningkatkan risiko menjadi iblis. Jika Anda berlatih terlalu lambat, akan sulit menahan energi spiritual yang tercemar. Keseimbangan yang halus mesti dijaga di dalamnya. Demonisasi adalah kata yang berat. Jika badan seorang praktisi tercemar pareh, akan ada bisikan terus-menerus di telinganya, seolah-olah ada banyak makhluk yang menggoda Anda, membuat Anda merosot dan secara aktif memeluk energi spiritual terlarang. Semua orang berjuang melawan ini dengan susah payah. Tetapi hari ini, Suster Junior berkata bahwa alasan mengapa kultivator ini menjadi iblis adalah buatan manusia. Adik perempuan, kalau memang ada seseorang yang bisa menggunakan suatu cara untuk mengubah seorang kultivator menjadi iblis, maka keberadaannya. Ucap Huo Changyu dengan suara rendah. Dia tidak menyelesaikan kata-katanya, tetapi maknanya jelas. Mengapa dinasti Yan Agung menghabiskan banyak sumber daya untuk mendirikan Akademi Tianxuan? Memesan, penting untuk menjaga ketertiban di dunia tempat kita hidup berdampingan dengan keanehan. Hanya ketertiban yang dapat membuat masyarakat dan para pelakunya dapat mempertahankan kehidupan yang stabil dalam situasi saat ini. Sekali tatanan itu dilanggar, langit akan pareh dan bumi akan pareh. Adik perempuan, apakah kamu hanya menebak, atau apakah itu benar? Chu Hao merasakan kulit kepalanya kesemutan. Adik laki-lakinya yang kedua berada di tentara jubah merah, yang dikelilingi oleh orang-orang kuat, dan adik perempuannya berada di divisi penindasan iblis, yang dikenal sebagai pedang tajam dinasti Yan Agung dan merupakan tempat khusus untuk menangani monster. Hanya aku yang ada di sini, di sekte penyokong yang jelek ini. Di sekte tersebut, bahkan lilin untuk mengusir roh jahat persediaannya sangat terbatas dan hampir habis. Jika benar-benar ada seseorang yang dapat mengubah seorang kultivator menjadi iblis, aku akan berada dalam bahaya nyata. Chu Hao merasa sedikit gelisah. Dia benar-benar tidak bisa tenang. Su Yuwei terdiam sejenak, lalu dengan tangan halusnya ia mengeluarkan lilin pengusir kejahatan dan menyalakannya. Di ruangan yang redup itu, ada seberkas cahaya lain. Di bawah cahaya api, penampilan Su Yuwei tampak lebih halus. Dia berkata dengan tenang, dalam sebulan terakhir, jumlah praktisi yang dirasuki iblis tiba-tiba meningkat di kota kekaisaran. Banyak dari mereka hanya berada pada tingkat bahaya sedang sebagaimana dinilai oleh Biro Penindasan Iblis kami. Mereka masih jauh dari diskriminasi iblis, tetapi mereka baru saja menjadi iblis. Mungkinkah penilaian Anda salah? Chu Hao bertanya. Kemungkinannya sangat kecil. Penilaian divisi penindasan iblis kami didasarkan pada kombinasi berbagai cara tambahan, ditambah dengan pengalaman langsung yang kaya. Bahkan jika ada yang salah di satu titik, hasil akhirnya tidak akan terlalu jauh. Su Yuwei menggelengkan kepalanya, menekankan setiap kata, karena hal-hal ini, divisi penindasan iblis telah berada di bawah banyak tekanan baru-baru ini.
Beberapa orang di eselon atas berspekulasi bahwa mungkin ada cerita tersembunyi lainnya. Tahukah kau, setan malam? Su Yuwei tiba-tiba mengangkat kepalanya, matanya yang indah menjadi semakin dingin. Ini adalah organisasi yang terbentuk secara spontan. Aku telah mempelajari sedikit tentangnya. Doktrin organisasi mereka adalah untuk mengendalikan dan memanfaatkan energi spiritual terlarang. Mereka juga mengklaim bahwa mereka memiliki cara untuk menekan demonisasi. Saya pernah mendengarnya. Huo Changyu bersandar di dinding, alisnya yang seperti pedang terangkat dengan dingin. Ada juga setan malam di dekat Sanhaiguan kita. Mereka sangat mampu menyihir hati orang-orang. Banyak praktisi tertarik pada mereka dan bergabung dengan mereka. Labirin ini kemungkinan besar adalah konspirasi iblis malam. Mata indah Su Yuwei tampak sangat cerah di malam yang gelap. Mereka memanfaatkan berita tentang esensi darah binatang suci itu untuk menarik banyak orang jenius. Mengenai apa langkah mereka selanjutnya, aku tidak bisa menebaknya, tetapi mereka pasti sedang merencanakan sesuatu untuk melawan kita. Divisi Penindasan Iblis. Di kota Kekaisaran, di tembok kota, berdiri sosok seperti naga yang kesepian. Itu Luluo. Sebelum pergi berperang, Luluo melirik ke cermin dan kebetulan mendengar apa yang dikatakan Su Yuwei. Sudut mulutnya melengkung dan dia memuji, kamu memang layak menjadi kesayangan Biro Penindasan Iblis. Tanpa adanya sumber intelijen, kamu dapat menganalisis semuanya berdasarkan beberapa petunjuk. Entah itu siapa pelakunya atau tujuan akhir, tebakannya benar. Tuan, total ada 7 pembunuh level, semuanya sudah siap dan siap berangkat kapan saja. Sebuah suara berat terdengar. Segera setelah itu, 7 sosok muncul secara misterius di belakang Luluo. Mereka semua mengenakan jubah hitam dengan pola yang diuraikan dengan benang emas. Suasananya tenang, seolah menyatu sempurna dengan malam yang gelap ini. Kali ini, kita harus menangkap dalang di balik semua ini hidup-hidup. Sekilas niat membunuh terpancar di mata Luluo. Setan-setan malam itu sungguh sombong. Mereka bahkan berani mengancam Biro Penindasan Iblis dengan ini. Kita tidak akan memberi mereka kesempatan kali ini. Tuan, ada berita dari Sanhaiguan bahwa Yu Wei telah pergi sendiri. Seorang pembunuh iblis melangkah maju dan berbisik. Yu Wei. Luluo mengangkat alisnya saat mendengar itu, orang ini seharusnya sudah hampir mencapai tingkat ke-10 alam Xuanling, kan? Memikirkan sosok Yu Wei yang tinggi dan agung, dan palu besar di tangannya yang menghancurkan segalanya dan menghancurkan angkasa, Luluo tidak dapat menahan diri untuk tidak menggosok pelipisnya. Benar-benar pria yang tangguh. Untungnya, aku tidak harus menjadi lawannya. Informasi dari Departemen Penindasan Iblis kami mengatakan dia akan segera tiba di sini. Jawab pembasmi iblis. Namun, fakta bahwa Yu Wei mampu mengambil tindakan secara pribadi menunjukkan bahwa Huo Changyu memang berbakat. Luluo mengangkat kepalanya dan melirik langit malam. Bulan sabit tergantung di langit. Kemudian, Luluo berbalik dan melihat lampu ribuan rumah di kota Kekaisaran yang besar. Cahayanya berkedip-kedip. Setelah malam tiba, setiap rumah tangga akan menyalakan lilin untuk mengusir roh jahat. Sudah larut malam, saatnya bagi kami di Divisi Penindasan Iblis untuk bertindak. Luluo berkata dengan suara serak dan melambaikan tangannya, ayo pergi. Sambil berkata demikian, dia melompat turun dari tembok kota, jubah hitamnya berkibar di belakangnya, bagaikan seekor elang yang terbang tinggi di dalam kegelapan. 7 pembunuh iblis tingkat pemusnahan lainnya mengikuti dari belakang. 8 bayangan gelap menari dalam kegelapan. Divisi Penindas Iblis, penjaga kota Kekaisaran, pedang yang sangat tajam, terhunus lagi hari ini. Benar saja, Divisi Penindasan Iblis bertindak cepat. Di depan Sanhaiguan, Yu Wei tertawa dan berteriak, untuk pertempuran ini, semuanya, waspadalah. Divisi Penindasan Iblis memang terkenal, tetapi tidak ada satupun dari kita di pasukan jubah merah yang pengecut. Saat tiba saatnya untuk membunuh iblis malam, serang maju. Ya, di depan Yu Wei, total lebih dari selusin sosok berteriak pada saat yang sama. Masing-masing dari mereka mengenakan jubah merah, dengan mata dingin dan tegas, memancarkan aura pembunuh yang kuat. Siapapun yang membunuh lebih banyak setan malam akan diberi hadiah besar. Yu Wei mengayunkan palu raksasa di tangannya, tampak semakin mendominasi. Di bawah kepemimpinannya, semua orang memacu kuda mereka dan bergegas menuju pintu masuk terdekat. Ada banyak pintu masuk ke medan perang kuno, tersebar di mana-mana.
Ada beberapa di 4 perbatasan dan ada beberapa di Zhongshu. Untuk menjaga kemurnian medan perang kuno, setiap pintu masuk dijaga ketat. Tanpa diduga, orang-orang Ye Yao masih menyelinap masuk. Sekte, Kaoshan, Tuan, apakah Anda tidak akan menyelamatkan kakak senior? Feng Xiaohu berbalik. Begitu dia memasuki aula, dia melihat Taoist King Yun sedang berbaring santai dan beristirahat. Dia langsung terkejut. Kakak seniorku terjebak di sana, ada masalah mendesak. Bagaimana mungkin kau bisa begitu santai, ketua sekte? Apa gunanya merasa cemas? Pendeta Tao King Yun menghela napas, aku juga ingin menyelamatkan mereka, tetapi aku tidak punya kemampuan. Namun, kakak seniormu punya banyak koneksi. Lihat 2 orang lainnya di cermin, satu dari tentara jubah merah dan yang lainnya dari Biro Penindasan Iblis. Mereka berdua monster besar. Feng Xiaohu tertegun dan tidak sadarkan diri untuk waktu yang lama. Tuan, apakah maksud Anda mereka akan datang untuk menyelamatkan? Pendeta Tao King Yun melotot dan berkata, omong kosong, Su Yuwei dan Huo Changyu adalah kesayangan Biro Penindasan Iblis dan tentara jubah merah, bagaimana mungkin sesuatu bisa terjadi pada mereka? Ye Yao telah memilih orang yang salah kali ini. Tapi apa hubungannya penyelamatan mereka dengan kakak laki-laki? Feng Xiaohu tidak dapat memahaminya. Kau bodoh sekali. Aku sudah bilang padamu untuk membaca lebih banyak buku. Taoist King Yun mengulurkan tangan dan menepuk kepala Feng Xiaohu. Mereka telah diselamatkan, dan kakak laki-lakimu ada bersama mereka, jadi bukankah dia juga aman? Sayang sekali, aku khawatir aku tidak akan bisa menikmati saripati darah binatang suci itu. Setelah berkata demikian, Taoist King Yun kembali memejamkan matanya, tampak tenang dan kalem. Feng Xiaohu tampak mengerti tetapi tidak sepenuhnya. Dia merasa ada sesuatu yang salah, tetapi dia tidak tahu apa itu. Ayah, Feng Xiaohu menepuk kepalanya, pemimpin klan terbiasa miskin, dan ingin mendapatkan barang gratis dari orang lain. Bahkan untuk menyelamatkan orang, kakak tertua harus mengandalkan kekuatan orang lain. Betapa sedihnya kakak tertua jika dia tahu tentang ini. Itu tidak benar. Kakak senior pasti lebih terbiasa dengan gaya pemimpin sekte daripada aku. Feng Xiaohu tiba-tiba tertawa. Setelah mengetahui ini, bahkan langkahnya menjadi jauh lebih ringan. Lu Luo dari Divisi Penindasan Iblis secara pribadi memimpin 7 pemburu iblis tingkat pembunuh iblis, dan Yu Chi Wei dari Tentara Jubah Merah secara pribadi memimpin selusin penjaga ke medan perang kuno. Pada suatu waktu, medan perang kuno dilanda kekacauan. Divisi Penindasan Iblis jarang mengerahkan pengusir setan tingkat bayangan, karena hanya ada 4 pengusir setan tingkat bayangan, dan masing-masing dari mereka memiliki kekuatan yang sangat berlebihan. Mereka datang dan pergi tanpa jejak, identitas mereka misterius, dan metode mereka kejam. Hanya sedikit orang yang pernah melihat wajah asli mereka. Karena mereka yang telah melihat wajah aslinya adalah rekan atau musuh. Dan musuhnya hampir semuanya mati. Adapun Yu Chi Wei, dia adalah tokoh besar di medan perang Sanhaiguan. Palunya yang besar di tangannya menyapu langit, tak seorang pun dapat menandinginya. Setelah menunjukkan kekuatannya, dia seperti dewa pembunuh di medan perang, masuk dan keluar 7 kali, dan tidak ada yang bisa menghentikannya. Kedatangan kedua monster raksasa ini ke medan perang kuno sudah cukup untuk menunjukkan bahwa Night Demon sedang dalam masalah. Gunakan pola spiritual untuk segera mengetahui lokasi labirin ini. Lu Luo memberi perintah, temukan pintu masuk dalam waktu sesingkat mungkin. Ya, seketika seorang pembasmi iblis tingkat pemusnahan menerima perintah itu. Di sisi lain, Yu Chi Wei melambaikan tangannya dan memberi perintah, temukan untukku, temukan pintu masuknya dengan cepat. Pasukan jubah merah kita harus berusaha menjadi yang pertama dalam segala hal yang kita lakukan, dan kita tidak boleh membiarkan orang-orang dari divisi penindasan iblis itu mendahului kita. Lebih dari selusin penjaga tersebar ke segala arah, mencari kemana-mana. Adegan kembali ke istana bawah tanah. Di lorong yang berliku-liku, banyak orang jenius yang meraba-raba maju. Mereka semua diserang monster pada saat yang sama. Beberapa orang jenius dengan pikiran tajam telah menyadari bahwa ada sesuatu yang salah. Hal-hal ini tidak akan pernah terjadi dalam keadaan normal. Jelas ada konspirasi dan keanehan yang terlibat. Chu Hao, Huo Changyu, dan Su Yuwei membunuh 4 monster secara berurutan di sepanjang jalan. Saat monster itu tumbuh semakin kuat, ketiganya terluka tanpa terkecuali. Untungnya,
Su Yuwei dan Huo Changyu memiliki sumber daya yang melimpah untuk berkultivasi. Mereka meminum pil dan pola spiritual dan pulih dengan cepat. Chu Hao melihatnya dan merasa cemburu dalam hatinya. Lihatlah mereka mempersiapkan segala macam harta sebelum berangkat berperang. Saya tidak takut memiliki terlalu banyak, saya takut tidak memiliki cukup. Di sisi lain, aku belum menyumbangkan sehelai rambut pun ke Sekte Kaoshan, dan aku masih harus mengambil kembali darah binatang suci itu sendiri. Aku akan mengambil ibumu. Ketika mereka sampai di suatu lorong, Su Yuwei tiba-tiba mengulurkan tangannya dan memberi isyarat untuk berhenti. Di depan, pintu sebuah ruangan terbuka. Ada bau darah dari ruangan di depan, jelas pertempuran sengit terjadi di sana, darah masih mengalir di dinding, yang berarti kejadiannya belum lama ini. Su Yuwei melangkah maju dan mengamah Tei dengan saksama. Istana bawah tanah ini tidak hanya menjebak mereka, tetapi juga para jenius dari seluruh dunia. Oleh karena itu, tidak jarang kita bertemu satu sama lain. Ketiganya bertukar pandang dan berjalan memasuki ruangan. Di koridor di ujung ruangan, terdengar teriakan pelan, "Siapa?" Sangat waspada, namun hal itu juga menunjukkan sedikit kelemahan. Ketika Huo Changyu mendengar ini, kerutan di dahinya mengendur dan dia berbisik kepada mereka berdua, "Dia rekanku dari tentara jubah merah." Kemudian, Huo Changyu berkata dengan suara keras, "Saudara Duan, ini aku." Changyu, sosok itu perlahan berjalan keluar dari lorong itu. Ini adalah seorang pemuda tampan dengan wajah pucat dan lengan kanannya patah di akarnya, seolah-olah telah digigit monster. Bila berjalan, ia pincang dan langkahnya berat. "Kakak Duan, bagaimana kamu bisa terluka parah seperti itu?" Huo Changyu terkejut ketika melihat ini, dan dia segera melangkah maju dan mendukung orang itu. Namanya Duan Lai, dia 1 tahun lebih tua dari Huo Changyu, dan dia biasanya merawatnya di tentara jubah merah. Keduanya memiliki hubungan yang baik. Sebelumnya aku pernah bertemu 2 monster, keduanya berada di tingkat ke-9 alam roh surgawi. Duan Lai memejamkan matanya, senyum pahit muncul di sudut mulutnya, "Aku tidak menyangka kita akan tertipu karena keserakahan kita. Orang yang merencanakan semua ini kemungkinan besar adalah Night Demon." Huo Changyu menggertakkan giginya, "Saudara Duan, jangan bergerak, saya punya pil di sini, minumlah untuk menyembuhkan lukamu terlebih dahulu." Duan Lai mengambil pil itu, "Terima kasih." Su Yuwei menyalakan lilin pengusir kejahatan, menambahkan cahaya redup ke ruangan yang redup itu. Tatapan mata Duan Lai jatuh pada pakaian Su Yuwei, dan dia menunjukkan rasa ingin tahu, "Changyu, apakah kamu kenal seseorang dari divisi penindasan iblis?" "Orang ini adalah adik perempuanku sebelum dia masuk ke divisi penindasan iblis," jawab Huo Changyu. Duan Lai mengangguk, tanpa berpikir terlalu banyak, meminum pil itu, dan bersandar ke dinding untuk memulihkan diri. Setelah beberapa saat, suara langkah kaki terdengar lagi di lorong belakang. Beberapa orang langsung waspada. Huo Changyu bersembunyi di balik pintu, memegang pedang ajaib. Di tempat yang sempit, memang lebih mudah bagi pembudidaya pedang untuk beraksi. 2 sosok berjalan keluar dari kegelapan. Mereka juga memperhatikan ada orang di ruangan itu, jadi mereka lebih berhati-hati. Setelah melihat mereka berdua, Su Yuwei menyipitkan mata indahnya. Itu sebenarnya mereka. Keduanya adalah pembunuh iblis, yang satu adalah Wu Jing yang sebelumnya cemburu, dan yang lainnya adalah Liu Bei. Ketika Wu Jing melihat Su Yuwei, secercah kegembiraan terpancar di matanya dan emosinya sedikit tergerak. "Yuwei, kamu juga di sini." Melihat ini, Liu Bei menghela napas dan berkata, "Su Yuwei, tidakkah kau tahu bahwa saudara Wu telah mencarimu kemana-mana selama 2 hari ini, takut terjadi sesuatu padamu? Jika kau bersama orang luar, dengan kekuatan mereka, dapatkah mereka melindungi keselamatanmu?" "Saya tidak membutuhkan perlindungan siapapun." Su Yuwei tampak acuh tak acuh. Liu Bei akrab dengan Wu Jing sebelum memasuki divisi penindasan iblis. Dia juga tahu perasaan Wu Jing terhadap Su Yuwei, jadi dia membantu Wu Jing dengan segala cara. Akan tetapi, tindakan ini malah membuat Su Yuwei merasa makin jijik. "Yuwei, ikutlah dengan kami," Wu Jing berkata sambil tersenyum tipis, "ada banyak monster di labirin bawah tanah ini, dan sangat berbahaya. Jika kamu tidak berhati-hati, kamu akan jatuh ke dalam situasi yang tidak dapat diperbaiki. Lebih aman untuk pergi bersama kami." Saudara Wu benar. Selain itu,
Membunuh monster adalah tanggung jawab kita para pembunuh iblis. Jika kita pergi bersama, kita bisa saling menjaga. Tatapan mata Liu Bei menyapu dan terpaku pada Duan Lai dan Huo Changyu agak lama. Dua orang dari tentara jubah merah. Adapun Chu Hao, dia diabaikan begitu saja. Lupakan saja, aku tidak terbiasa dengan hal itu. Su Yuwei tidak menatap Wu Jing dan Liu Bei dengan baik. Jijik adalah jijik, itu tidak ada hubungannya dengan identitas. Liu Bei sedikit kesal, Su Yuwei sangat tidak berterima kasih. Namun, ketika dia memikirkan identitas pihak lain, dia menyerah. Bakat Su Yuwei dalam pola spiritual sangat dilebih-lebihkan sehingga dia bahkan dipuji karena memiliki potensi menjadi pembunuh iblis tingkat bayangan. Tepat ketika suasana menjadi tegang, sosok lain masuk dari luar. Ketika dia melihat orang-orang di ruangan itu, pupil matanya mengecil tanpa sadar dan dia secara naluriah ingin mundur. Kemarilah. Liu Bei sangat marah. Dia mengulurkan tangannya yang besar dan meraih pria itu dari udara, lalu memaksanya masuk. Orang yang datang adalah seorang jenius berbakat, di tingkat ke-8 alam roh surgawi. Namun, dia lebih lemah dibanding yang lain dalam hal aura dan kemauan. Saya pikir kali ini dia seharusnya menjadi seorang kultivator di antara 4 alam. Kalian semua adalah para jenius Zongzu, kan? Wajah pemuda itu menjadi pucat. Namaku Renlu, aku berasal dari wilayah utara di antara 4 wilayah, dan aku adalah keturunan keluarga Ren, salah satu dari 4 keluarga besar. Setelah mendengar nama masing-masing, Liu Bei dan Wu Jing tidak menunjukkan banyak ekspresi. Di sisi lain, Duan Lai yang terluka parah tidak peduli dan tetap bekerja keras untuk pulih dari luka-lukaannya. 3 orang sisanya saling memandang dengan sedikit rasa geli. Seseorang dari keluarga Ren, kalau tidak salah, Ren Lun yang menyusup ke tanah suci wilayah timur dan membuat masalah, juga anggota keluarga Ren, kan? Ren Lun, apa hubungannya ini denganmu? Huo Changyu bertanya dengan acuh tak acuh. Ren Lu tiba-tiba mendengar pihak lain bertanya tentang keluarganya, dan mengira ada semacam hubungan, jadi dia langsung berkata dengan gembira, Ren Lun adalah saudaraku. Mungkinkah Tuan mengenalnya? Ya, Huo Changyu mengangguk, lalu menjentikkan jarinya pada pedang ajaib. Disertai suara berdenting, pedang ajaib itu melepaskan cahaya pedang tajam dan menebas dengan ganas ke arah Renlu. Tidak ada omong kosong sama sekali. Kejam dan tegas. Renlu ketakutan. Dia tidak tahu apa yang sedang terjadi. Kejeniusan tentara jubah merah di depannya menyerangnya secara langsung. Ledakan. Pedang panjang tiba-tiba datang dari samping dan membelah cahaya pedang. Orang yang mengambil tindakan adalah Wu Jing. Setelah mengetahui identitasnya, kamu membunuhnya dengan marah. Apa maksudnya? Suara Wu Jing dingin, matanya menusuk Huo Changyu. Urus saja urusanmu sendiri. Huo Changyu menatap matanya tanpa rasa takut. Adapun Renlu, dia tertekan ke dinding dengan keringat di dahinya. Kami punya dendam pribadi dengan 4 keluarga besar di utara. Kenapa Anda ingin ikut campur dalam hal ini juga? Chu Hao mendengus dingin. Sejauh yang aku tahu, divisi penindasan iblis milikmu hanya bertanggung jawab atas keamanan kota kekaisaran. Alih-alih menjaga sebidang tanah milikmu sendiri, kamu malah mencampuri urusan orang lain di mana-mana. Kamu berpura-pura jadi apa? Dia sudah lama tidak senang pada Wu Jing, karena dia bertindak seakan-akan Wu Jing adalah yang terbaik di dunia. Jadi, di manakah aku, Raja Chu, harus ditempatkan? Beraninya kau bersikap sombong di hadapanku. Ada monster di mana-mana di labirin ini. Dimanapun ada monster, itu adalah wilayah yurisdiksi divisi penindasan iblisku. Wu Jing tampak bangga, dengan rasa superioritas. Jika kau ingin membunuh seseorang, silakan, tetapi jelaskan dulu sebab dan akibatnya kepadaku. Divisi penindasan iblisku akan membuat keputusan akhir tentang semuanya. Sekte Kaoshan di belakang saya tidak banyak memberi dukungan. Jika aku berhadapan langsung dengan divisi penindasan iblis, bukankah hasilnya akan buruk? Chu Hao merasa sedikit bersalah, tetapi dia segera tersadar. Apa yang perlu ditakutkan? Ketika seseorang meninggal, burung-burung akan terbang ke langit. Sekalipun latar belakangmu tidak sebaik orang lain, kamu tetap tidak boleh kehilangan muka. Jadi, dia mensibir, mengapa saya, Chu Hao, harus menjelaskan kepada orang lain apa yang telah saya lakukan dalam hidup saya. Begitu kata-kata ini keluar, suaranya memekakkan telinga. Bahkan Su Yuwei yang biasanya tidak menyukai Chu Hao,
tersentuh hatinya olehnya. Sepertinya kakak senior banyak membaca akhir-akhir ini. Dia bisa dengan mudahnya membuat kalimat-kalimat sok penting seperti itu. Tatapan mata Wu Jing dingin dan hasrat membunuh menggelora dalam hatinya. Namun tak lama kemudian, dia menahannya lagi. Kalau saja laki-laki ini tidak ada hubungan dengan Su Yuwei, dia pasti sudah mengambil tindakan sejak lama. Hanya seorang pengikut sekte super, sungguh sekelompok omong kosong. Orang-orang seperti ini semuanya seperti semut dan tidak layak disebut. Namun, pada saat ini, suara aneh tiba-tiba terdengar di telinga semua orang. Halo, para jenius dari semua kekuatan besar. Ekspresi semua orang tegang dan mereka melihat sekeliling, tetapi tidak ada gerakan sama sekali. Suara ini ditransmisikan ke telinga kita melalui metode transmisi suara. Duan Lai yang tidak berbicara sepatah kata pun, menunjukkan ekspresi serius. Angin bertiup dan meniupkan cahaya lilin yang mengusir roh jahat. Dalam sekejap, seluruh ruangan berubah menjadi sunyi senyap, gelap, dan dingin. Ada lorong di depan dan di belakang ruangan ini, tetapi setiap orang tahu bahwa mereka tidak boleh bertindak gegabah saat mereka tidak yakin dengan situasinya, agar tidak terjerumus dalam bahaya yang lebih besar. Selanjutnya, bagaimana kalau kita bermain game? Suaranya agak serak. Meskipun mereka tidak dapat melihat ekspresi masing-masing, mereka tampaknya dapat merasakan kebanggaan di wajah masing-masing melalui suara itu. Jauh di atas, seakan-akan mengendalikan segalanya. Siapa orang ini? Beraninya dia bersikap sombong dan merencanakan penyergapan terhadap orang-orang dari Biro Penindasan Iblis kita. Liu Bei menampakkan ekspresi dingin, dan energi spiritual mengalir ke seluruh badannya, seolah-olah jika terjadi sesuatu yang salah, dia akan segera mengambil tindakan dan membunuh segalanya. Tunggu sebentar dan lihat trik apa yang dimainkannya. Wu Jing menggenggam pedangnya erat-erat, dan dinginnya gagang pedang itu menenangkan pikirannya. Ada dua arah di ruangan tempatmu berada. Kau dapat memilih salah satu arah untuk melarikan diri. Satu adalah jalan kehidupan, dan yang lainnya adalah jalan kematian. Jalan kehidupan adalah jalan yang mulus, jalan kematian akan memiliki monster alam Xuanling yang menunggumu. Suara itu tertawa pelan, aku memberimu 10 napas untuk memilih. Tempat itu sunyi. Liu Bei adalah orang pertama yang memecah keheningan. Betapa konyolnya, setiap monster alam Xuanling memiliki kekuatan tertinggi, bagaimana mereka bisa dikendalikan olehmu seperti yang kau katakan. Mereka adalah monster malam. Su Yuwei mengerutkan kening, dalam beberapa bulan terakhir, seringnya terjadi deformasi pada praktisi di kota kekaisaran, kemungkinan besar ada hubungannya dengan mereka. Lalu apa? Liu Bei berkata dengan nada meremehkan, ada begitu banyak praktisi, dan situasi setiap orang berbeda. Munculnya beberapa kesalahan yang menyimpang dari hasil penilaian hanyalah kebetulan belaka. Anda tidak akan memberitahu saya bahwa monster malam dapat mengubah praktisi biasa menjadi iblis. Atau, mereka dapat mengendalikan monster. Tidak ada gunanya berbicara. Su Yuwei menatap Chu Hao dan Huo Changyu lagi dan berkata dengan suara yang dalam, jika Night Demon benar-benar dapat mengubah praktisi menjadi iblis, maka kemanapun kita memilih, itu akan menjadi jalan buntu. Mereka sengaja mempermainkan emosi kita. Ayo kita kembali ke jalan yang tadi kita lalui. Kita sudah membunuh sekelompok monster di sepanjang jalan. Chu Hao merenung sejenak, dan dia juga merasa bahwa apa yang dikatakan adik perempuannya itu masuk akal. Namun kadangkala, meski Anda tahu harapannya kecil, Anda tetap harus mencoba. Kakak Duan, ayo berangkat. Huo Changyu berjalan maju dan membantu Duan Lai berdiri. Mereka berempat mengabaikan Wu Jing dan yang lainnya dan berjalan menyusuri lorong yang mereka lewati. Su Yuwei ini benar-benar melanggar hukum. Liu Bei sedikit kesal, kakak Wu, dia punya sifat pemarah, dia bahkan tidak menganggap kita serius. Lupakan saja, ikuti saja dia. Wu Jing mengerutkan kening. Dia juga merasa bahwa perkataan pihak lain itu menggelikan. Namun, pada saat-saat khusus, akan lebih aman bagi semua orang untuk bergerak maju bersama-sama. Bawa aku bersamamu. Renlu dengan badan gemetar dan wajah pucat, bergegas mengikuti di belakang. Sebuah ruangan rahasia. Sambil bercermin dan melihat sosok orang-orang meraba-raba dalam kegelapan, Zhang Jingyu tersenyum puas. Kelompok orang ini biasanya sombong dan angkuh. Namun kini, bagaikan tikus dalam kegelapan, ia mencari cara untuk bertahan hidup. Ironis sekali, konyol sekali, divisi penindas iblis, dewa dalam kegelapan. Selanjutnya,
Anda akan merasakan keputusasaan dalam kegelapan. Dia membuka lengannya dan memejamkan matanya, seolah sedang memeluk sesuatu. Sakit, pucat, dan terdistorsi. Segala macam kata dapat digunakan untuk menggambarkannya, dan itu tidak berlebihan. Setelah beberapa lama, Zhang Jingyu membuka matanya lagi. Dia menyeringai dan berkata, "Divisi Penindasan Iblis, pasukan jubah merah, karena pasukan di belakangmu tidak setuju untuk melakukan pertukaran dengan kami, maka kali ini, kami akan memulainya denganmu. Beritahu kalian bagaimana kami, para iblis malam, dapat menutupi langit dengan satu tangan di malam yang gelap." Beberapa orang berlalu lalang di tengah kegelapan, bahkan tidak peduli menyalakan lilin untuk mengusir roh jahat. Mereka bergegas kembali melalui rute yang sama saat mereka datang, dengan kecepatan yang sangat cepat. Akan tetapi, saat mereka memasuki sebuah lorong, mereka melihat bahwa hanya ada satu jalan di depan. Kita telah mencapai persimpangan lain yang hanya ada satu jalan. Perasaan tidak enak segera timbul dalam hati Su Yuwei. Mungkinkah itu akan terjadi? Pada saat itu, aura jahat, aneh dan ganas muncul di wajahku, seakan-akan ada seekor binatang buas yang sangat mengerikan dan buas tengah berdiri di lorong di depan. Aura ini membuat beberapa orang merasa sedikit jijik tanpa sadar. Ini adalah bau aura terlarang. Itu monster yang cacat. Kamu, hehe, mau kemana? Suara serak dan terdistorsi datang dari kegelapan di depan. Itu seperti gong yang rusiak, membuat orang merasa sangat kesal. Itu monster. Su Yuwei menyipitkan mata indahnya. Hal ini semakin menegaskan dugaannya. Pihak lain memang memiliki sarana untuk mengubah praktisi menjadi setan. Tidak peduli jalan mana yang kau pilih, monster cacat itu akan berdiri di hadapanmu. Tidak ada jalan keluar, hanya jalan buntu. Semua ini berada di bawah kendali iblis malam. Di belakangnya, Wu Jing dan Liu Bei datang dengan cepat. Setelah melihat pemandangan ini, ekspresinya berubah dingin. Renlu adalah orang terakhir yang memasuki ruangan. Ia berlari dengan langkah terhuyung-huyung, dan sebelum ia sempat beristirahat, ia merasakan angin yang mencurigakan. Seluruh badan Renlu bergetar, dan ekspresi ngeri terpancar di pupil matanya. Ini semua salahmu. Kau memilih jalan yang salah. Dia berteriak kaget lalu berbalik hendak lari. Setelah melarikan diri dari ruangan itu, Renlu menjadi begitu berani hingga dia benar-benar menutup pintu besi itu. Dalam kegelapan yang sunyi, suara pintu besi tertutup terdengar sangat keras. Kau, tetaplah di sini dan tahan monster-monster itu untukku, dasar orang-orang bodoh. Aku sangat tidak beruntung karena bertemu dengan kalian. Renlu meraung keras, seolah melampiaskan kemarahan batinnya. Setelah bertemu beberapa orang, dia selalu gugup. Kalau saja bukan karena orang dari divisi penindasan iblis yang menghalangi serangannya, dia mungkin sudah mati. Sekarang, setelah selamat dari bencana, dia sangat emosional. Namun sebelum mereka bisa berjalan jauh, suara hembusan angin terdengar dalam kegelapan. Segera setelah itu, Renlu menjerit. Pada titik ini, terjadi keheningan total. Saat ia berlari menyelamatkan diri, ia lupa menyalakan lilin untuk mengusir roh jahat, dan dimanfaatkan oleh monster dalam kegelapan. Ngomong-ngomong, Renlu juga seorang jenius yang berbakat, tetapi di hadapan para monster, dia tampak begitu rentan. Suasana di tempat itu menjadi aneh lagi untuk sesaat. Su Yuwei menoleh ke belakang, mata indahnya sedikit terpaku. Gerbang besi di belakangku tertutup, tapi ada semacam keanehan tersembunyi di baliknya. Dan satu-satunya jalan di depannya diblokir oleh monster itu. Ruangan ini benar-benar tertutup. Bersiaplah untuk bertempur. Su Yuwei berbisik, tidak ada jalan keluar. Chu Hao dan Huo Changyu mengangguk. Saudara Duan, hati-hati. Huo Changyu menurunkan Duan Lai, menghunus pedang ajaibnya, tatapannya dingin. Chu Hao memanggil elang awan langit gelap dan serigala setan merah. Kedua binatang hantu itu berdiri di depannya sambil meraung pelan. Su Yuwei mengepalkan beberapa pola spiritual di tangan gioknya, siap untuk menanggapi apapun di sekitarnya kapan saja. Pah, pah, pah. Suara itu makin dekat di lorong itu. Monster setinggi 3 meter dengan tentakel di sekujur badan bagian bawahnya masuk. Badan bagian atasnya berbentuk manusia, tetapi badan bagian bawahnya berbentuk gurita. Ia memiliki lebih dari 10 tentakel secara total, dan jejak air terseret di belakangnya, membuatnya tampak sangat licin. Setelah monster itu masuk, dia melirik semua orang dan berkata dengan suara rendah,
Anehnya, ada begitu banyak daging dan darah segar, hahaha, sangat memuaskan, sangat memuaskan. Setelah melihat wajah monster itu, wajah Wu Jing berubah, kamu adalah Shen Fangwu. Shen Fangwu, Su Yuwei dan Liu Bei sama-sama terkejut. Shen Fangwu adalah seorang kapten pengawal kekaisaran di kota kekaisaran. Sebulan yang lalu, divisi penindasan iblis menaikkan tingkat bahayanya dan memasukkannya ke dalam daftar orang yang harus diawasi secara ketat. Sebuah tim yang dipimpin Wu Jing sedang mengawasinya. Shen Fangwu telah mencapai alam Xuanling. Wu Jing bukan tandingannya, dan dia tidak perlu bertarung dengan Shen Fangwu. Dia hanya perlu memperhatikan pergerakannya. Begitu pihak lain menunjukkan tanda-tanda deformasi, mereka akan segera melaporkan berita tersebut ke Departemen Penindasan Iblis. Kemudian, seorang pembunuh iblis tingkat tempur yang kuat akan bertindak dan membunuhnya. Tetapi Shen Fangwu memiliki kesadaran anti pengintaian yang sangat tinggi. Ketika dia mendapati dirinya diikuti oleh para pemburu iblis dari Biro Penindasan Iblis, dia segera menyadari bahwa dirinya mungkin telah menjadi sasaran mereka. Semua orang di seluruh kota kekaisaran tahu bahwa jika Anda menjadi sasaran pembunuh iblis, hanya ada satu jalan keluar, yaitu kematian. Tetapi Shen Fangwu tidak ingin mati. Maka ia mulai mencari kesempatan untuk melarikan diri dari kota kekaisaran. Selain itu, Wu Jing sedikit ceroboh, yang membuatnya bisa melarikan diri untuk sementara waktu. Oleh karena itu, Wu Jing dimintai pertanggungjawaban oleh para pemburu iblis dan menerima hukuman. Tanpa diduga, Shen Fangwu benar-benar muncul di sini. Setelah namanya dipanggil, Shen Fangwu mengalihkan pandangannya dan menatap Wu Jing. Setelah sesaat terkejut, dia perlahan memperlihatkan senyum ganasnya, ternyata kamu, pembunuh iblis kecil yang mengikutiku. Kita adalah musuh, tapi aku tidak menyangka kita akan bertemu di sini lagi. Lalu, Shen Fangwu tertawa rendah dan aneh. Bau amis kembali tercium di wajahku. Wu Jing mengepalkan tinjunya. Itu karena dia pernah memantau Shen Fangwu sebelumnya, sehingga dia tahu seberapa kuat pihak lawannya. Meskipun dia hanya berada di alam Xuanling tingkat pertama, tetapi karena binatang fantasi Shen Fangwu adalah binatang fantasi gurita, yang sangat langka, dan telah mencapai puncak binatang fantasi tingkat 8, maka sangat sedikit orang yang bisa menjadi lawannya. Sekarang, menghadapi Shen Fangwu yang dirasuki setan, Wu Jing berada di bawah tekanan luar biasa. Tentakel di bawah badan Shen Fangwu terus menggeliat, menyebabkan badannya yang tingginya 3 meter menekan ke depan. Suaranya jelas mengandung kebencian yang tak terbayangkan. Aku benar-benar ingin tahu, mengapa kalian, Divisi Penindasan Iblis, mengatakan bahwa aku akan cacat. Aku telah berlatih keras selama 5 tahun terakhir, seperti berjalan di ujung pisau, hanya untuk menghindari kontaminasi oleh energi spiritual terlarang, tetapi kalian masih tidak membiarkanku pergi. Di akhir pidatonya, emosi Shen Fangwu jelas berfluktuasi. Niat membunuh yang mengerikan menyeruak dari dalam dirinya, membuat tatapan matanya semakin ganas. Bersiap untuk pertempuran, Su Yuwei merendahkan suaranya dan mengirim pesan ke Chu Hao dan Huo Changyu. Semakin bersemangat Shen Fangwu, semakin kuat kekuatan bertarung yang dilepaskannya. Ini musuh yang kuat, jika kita tidak dapat mengalahkannya, saya khawatir semua orang yang hadir di sini hari ini akan musnah di tempat. Divisi Penindasan Iblis, Divisi Penindasan Iblis sialan. Markis Chang Yun sialan. Kenapa dia membuatku melarikan diri ke ujung bumi hanya dengan satu kata? Kenapa dia membuatku benar-benar kehilangan kesempatan untuk menjadi orang normal hanya dengan satu kata? Kenapa? Shen Fangwu meraung, dan pasir serta batu di seluruh ruangan jatuh ke tanah. Aku benci kalian, aku benci Biro Penindasan Iblis, aku akan membunuh kalian semua pemburu iblis. Shen Fangwu berteriak aneh dan bergegas maju untuk membunuh mereka. Bertarung, Su Yuwei melirik Wu Jing dan Liu Bei, dan mereka jelas tertegun sejenak. Jelas saja mereka kaget dan tidak siap bertempur. Ini adalah tabu besar bagi pembunuh iblis. Pembasmi iblis harus selalu berpikiran jernih dan menjaga jarak dari monster. Hanya dengan cara inilah kita dapat menemukan cara untuk membunuh monster. Desir, Su Yuwei menjentikkan jarinya, dan pola spiritual tingkat ke-6 menyebar di kehampaan. Pola penghancur guntur. Ini adalah pola spiritual tingkat ke-6, yang jauh lebih kuat daripada pola penarik petir. Kuncinya adalah beberapa aura pengusiran setan disuntikkan ke dalamnya, yang secara khusus digunakan untuk melawan monster. Ledakan.
Tiba-tiba terdengar suara guntur yang menyambar, menerangi ruangan yang remang-remang itu. Wajah buruk Shen Fangwu tampak sangat jelas dan mengerikan saat ini. Swiss, Swiss, Swiss. 3 tentakel menusuk ke depan seperti anak panah dan bertabrakan dengan guntur yang jatuh. Kekuatan dahsyat itu langsung membalikkan semua yang ada di depannya dan langsung menghancurkan guntur tersebut, beserta sumber guntur dan pola spiritual yang memancarkan kekuatan, semuanya hancur total. Pola spiritual tingkat ke-6 dihancurkan oleh satu serangannya. Seperti yang diharapkan dari monster alam Xuanling, ia memang kuat. Keterampilan kebangkitan, Eagle Fall. Chu Hao menyerbu dari belakang, sambil membentuk segel tangan dengan kedua tangannya. Cahaya spiritual yang dipancarkan oleh jejak tangan ini langsung masuk ke bagian belakang elang awan langit gelap. Momentum elang awan langit gelap tiba-tiba meningkat, dan sayapnya tampak berubah menjadi bilah pisau tajam, menebas dengan ganas. Desir, pukulan itu membunuh tentakelnya. Tentakel itu sangat lunak dan memang terluka setelah dipukul. Namun tak lama kemudian, lukanya membeku, pulih dari patahan, dan benar-benar melekat kembali. Kemampuan penyembuhan ini sungguh mengerikan. Elang awan langit gelap tiba-tiba berbalik, dan kedua cakarnya bagaikan kait besi, menyapu badan Shen Fangwu. Desir, sepotong daging terkoyak dari badan bagian atas Shen Fangwu. Di bawah daging dan darah ada badan kerangka berwarna putih. Di dalam kerangka itu, organ-organ internal seperti 5 organ dalam telah lama menghilang, digantikan oleh gugusan tentakel yang bercampur dan sejumlah besar telur ikan yang berdesakan rapat. Sekali melihatnya saja membuat kulit kepala terasa geli dan ingin muntah. Bahkan ada telur ikan. Mungkinkah monster ini dapat menetaskan lebih banyak monster? Gigitan serigala iblis. Chu Hao berteriak dan mengangkat tangannya untuk meninju ke depan. Cahaya darah mengembun dan membentuk bekas kepalan tangan. Tetapi Shen Fangwu tidak takut sama sekali. Dia tiba-tiba mencabut tentakelnya, menerobos udara dan menjatuhkan Chu Hao. Serigala iblis merah melompat dan menggunakan punggungnya yang lebar untuk menangkap sosok terbang Chu Hao. Setelah jatuh ke tanah, wajah Chu Hao menjadi pucat. Ketika melihat ke bawah, saya melihat sisi kanan pinggang saya sedikit cekung dan sedikitnya 3 tulang rusuk patah. Desir, cahaya perak yang menyilaukan tiba-tiba menyala. Langit dipenuhi dengan kelopak bunga yang beterbangan, dan pemandangannya terlihat sangat indah. Huo Changyu menghunus pedangnya. Pedangnya mengandung ketajaman tak terbatas, seperti cahaya pedang yang melintasi langit dan membunuh semua orang, muncul dari dalam keluar dan menusuk salah satu tentakel. Tentakel itu ditolak oleh pedang dan hampir patah. Melihat hendak pulih, raut wajah Huo Changyu menjadi dingin, lalu dia mengangkat tangannya dan menebas dengan pedangnya. Cabut pedang dan bunuh. Dia mencengkeram gagang pedang erat-erat dengan tangan kanannya, dan ketika kekuatannya terkonsentrasi hingga batas maksimal, dia menghunus pedang itu dengan kuat. Energi pedang setengah lingkaran terbentuk di depan, dan langsung dipotong oleh tentakel. Swiss, Swiss, Swiss. 2 tentakel lagi menusuk dari samping dengan kecepatan yang sangat cepat. Huo Changyu meraung, matanya memancarkan niat membunuh yang dingin, dan dia bertarung dengan 2 tentakel. Pedang ajaib itu terbang dan cahaya pedang itu mengamuk. Huo Changyu terus memperlihatkan kekuatan pedangnya selama pertempuran sengit tersebut. Karena ilmu pedangnya yang murni, dia dapat melihat dengan jelas setiap gerakan Shen Fangwu bahkan dalam kegelapan. Namun, yang dia hadapi hanyalah 2 tentakel. Dengan hanya 2 tentakel, dia tampak sangat menyedihkan. Shen Fangwu menunjukkan senyum sinis, pengusir setan, Mah Tei. Dia meraih dengan kedua tangan di udara, memadatkan 2 sinar cahaya, satu di kiri dan satu di kanan, dan menghancurkannya ke arah Wu Jing dan Liu Bei. Kedua lelaki itu akhirnya sadar kembali, dan mereka tahu betul bahwa tidak mungkin untuk melarikan diri pada saat ini. Bertarung, Wu Jing berteriak dan bergabung dalam pertempuran. Dia adalah seorang pejuang fisik, dan dia mengayunkan pedangnya dan menyerang tentakel Shen Fangwu. Orang-orang kuat di alam Xuanling memang kuat. Wu Jing, orang terkuat di bidangnya, hanya berada di tingkat ke-10 alam roh surgawi. Adapun Liu Bei dan Duan Lai, mereka berada di tingkat ke-9 alam roh surgawi. Namun, Duan Lai terluka dan bantuan yang dapat diberikannya sangat terbatas. 3 orang sisanya semuanya berada di tingkat ke-7 alam roh surgawi. Pertarungan ini pasti sangat sengit. Alam Xuanling tidaklah tak terkalahkan. Wu Jing meraung, dan setiap tebasan pedang di tangannya akan merobek kekosongan.
Suara angin yang melengking terus bersiul. Dalam sekejap, tentakelnya terpotong 2 atau 3 kali dan pecah menjadi beberapa bagian. Liu Bei mundur 2 langkah dengan ekspresi muram di wajahnya. Binatang hantu miliknya adalah ular tulang putih tingkat 8. Setiap inci tulangnya sangat keras, dan memiliki kepala ular piton berbulu yang berbentuk segitiga dan sangat tajam. Niat membunuh terungkap di mata kecil ular tulang putih itu. Aduh, ular tulang putih itu melesat keluar dan melilit salah satu tentakel. Kegentingan, sendi-sendi ular tulang putih itu tiba-tiba terjerat oleh tentakelnya. Dari dalam keluar, terdengar suara gemeretak gigi. Pertempuran ini sungguh brutal. Tidak ada seorang pun di lapangan yang berani menahan diri. Monster di alam Xuanling tingkat pertama telah jauh melampaui batas mereka dalam hal alam. Tidak mudah untuk melawan monster seperti itu. Kecuali Wu Jing yang dapat menahan serangan Shen Fangwu secara langsung, sisanya hanya bisa mundur. Daging dan darah segar, aku ingin daging dan darah segar. Kenapa? Kenapa kalian, Biro Penindasan Iblis, menghakimiku? Aku tidak terima. Pikiran Shen Fangwu sangat tidak stabil. Pupil matanya penuh warna merah tua. Jelaslah dia ingin melampiaskan semua amarahnya. Hanya dengan cara inilah tampaknya ia bisa merasa lega. Namun kenyataannya, saat ia sepenuhnya berubah menjadi monster, Shen Fangwu telah kehilangan kesadaran sepenuhnya. Yang tersisa hanyalah kebencian naluriah terhadap Biro Penindasan Iblis. Kesadaran inilah yang mengendalikannya dan membuatnya melepaskan pembunuhan tanpa akhir. Kalian semua mati, kalian semua mati. Shen Fangwu bergegas mendekat, tentakelnya menari liar, mencekik semua yang ada di depannya. Jaring raksasa yang tajam sesungguhnya telah dibangun di dalam kehampaan, dengan energi yang melonjak dan menimbulkan suara embusan. Serigala merah terus menyerang, tetapi selalu gagal. Dia langsung terguncang mundur oleh aura ganas itu dan jatuh dengan keras ke tanah. Pada titik ini, beberapa orang terpaksa terpojok. Aku akan melindungimu. Su Yuwei berbicara perlahan, tanpa melihat ke arah Wu Jing. Kata-kata ini diucapkan kepada Huo Changyu. Di saat kritis itu, dia memilih mempercayai kakak laki-lakinya alih-alih rekannya yang baru dikenalnya selama setengah tahun. Oke, mata Huo Changyu dingin dan pupil matanya merah. Seni pedang pembunuh mulai beroperasi. Bersambung.